Lagi sibuk ngasah pisau buat nyembelih kambing, lupa sama takbiran. Lagi nyembelih kambing, dia lupa takbiran sambil nyembelih kambing. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di atas nikmat yang mulia ini, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala hidangkan, Allah taala bawakan ke hadapan kita ini. Dengan kita berkumpul mencari rahmat kasih sayang dari Allah bersama guru-guru kita, wabil khusus tetamu kita yang datang di tengah-tengah kita, Habib Abdul Qadir wal Habib Muhammad ibni Abdullah Al-Junaid. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan keberkahan kepada kita berkat mereka yang datang dari kota Tarim, kota yang mulia. Alhamdulillah, kita mendengar nasihat dari guru-guru kita tersebut atau guru-guru yang lainnya, habaib yang lainnya, yang mereka tidak bosan untuk membimbing kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk memperbagus, mempererat tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rasulullah mengatakan bahwasanya ala wa inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di dalam waktu yang panjang ini, di dalam masa ini, di dalam waktu selama tahun bertahun-tahun, ratusan tahun, itu ada waktu momen-momen tertentu kata Allah di dalam hadis qudsi. Yang momen-momen mulia tersebut dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya momen-momen mulia tersebut Allah Ta'ala lipat gandakan pahala, Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala berikan daripada karunia-karunia yang agung yang tidak ada di pikiran seseorang. Enggak tahu karunianya sebesar apa, kita enggak tahu, hanya bisa dirasakan. Maka kata Rasulullah, ala fata'arradulah, ayo coba kalian jadikan diri kalian siapkan diri kalian untuk mencari momen tersebut, untuk kalian bersemangat di dalam beribadah, menghamba kepada Allah di dalam momen-momen mulia tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak lain enggak bukan, momen tersebut selalu datang bulan Ramadan, momen yang agung. Enggak lama bulan Ramadan keluar, setelah itu apakah lupa? Enggak. Datang lagi momen orang-orang pergi ke Baitullahil Haram untuk pergi haji. Sampai datang 10 hari yang mulia seperti sekarang ini. Terus datang lagi setelah itu lebaran agung, lebaran mulia, lebaran Idul Adha. Dan terus momennya silih berganti, enggak ada yang terputus, enggak ada yang artinya maksudnya udah kebaikan habis begitu saja setahun sekali, enggak. Tetapi Allah selalu menyambung kebaikan demi kebaikan untuk hambanya kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah di 10 malam yang mulia ini, 10 hari yang mulia ini, yang tidak ada hari yang lebih mulia dari 10 hari yang mulia ini, kata Allah di dalam Al-Quran, wal fajr wal layalin ashar. Dan Allah nyatakan di ayat yang lainnya bahwasanya ini adalah hari daripada maklumat, hari-hari yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, berzikirlah kalian, ingat sebut Allah kapan? Di hari-hari yang 10 ini. Sebab kata Rasulullah di dalam hadisnya, tidak ada suatu amalan yang disukai oleh Allah melainkan perbuatan kebaikan di hari-hari tersebut, di hari 10 seperti ini. Ayo kita perbanyak amal kebaikan kita. Rasulullah ajarin kita untuk berpuasa. Bukan hanya di hari Arafah, tetapi dari kemarin tanggal 1 Allah Ta'ala, Rasulullah udah menyatakan daripada kesunahan tersebut. Udah dianjurin sama Rasulullah. Hari Arafah apalagi, hari Arafah lebih mulia daripada hari-hari tersebut. Kenapa? Sebab dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah diampuni dosanya. Berapa banyak? Bukan dosa 1 hari, tetapi dosa 2 tahun. Tahun yang telah lampau dan tahun yang akan datang, kata Rasulullah. Kita kalau berpuasa, mungkin kita berpuasa di hari-hari yang lain seperti hari Asyura enggak dapetin 2 tahun. Hari Asyura cuma 1 tahun, tapi hari Arafah kita dapat pengampunan dosa selama 2 tahun penuh. Yang artinya kata ulama, barang siapa yang menjalankan puasa di hari Arafah, maka sudah pasti Allah Ta'ala menjamin umurnya lebih panjang 1 tahun. Kenapa dijamin sama Allah? Diasuransikan dengan kita berpuasa. Sebab dinyatakan diampuni dosa 2 tahun, setahun yang lampau dan yang akan datang. Yang artinya dia akan diberikan jaminan akan hidup sampai setahun yang akan datang, kata para ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan tersebut. Dan jangan lupa, jangan hanya puasa, banyakin kita zikir. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad
bahwasanya fa'akthiru fihinna bitasbih wat takbir wat tahlil. Banyakin baca tasbih, banyakin takbir, banyakin tahlil, mengulang kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kemarin kita udah memulai zikir la ilaha illallah, ada layali wad duhur dan zikir-zikir lainnya. Ini habis gini kita pulang dari majelis ngelihat kambing di pinggir jalan jualan, belum bisa beli beb, ya udah takbirin dulu. Kenapa? Takbirnya juga sunnah. Ente ngelihat hewan kurban, ente takbir, baca takbir. Banyakin jalan tuh sambil takbir. Kita Habib Masyhur itu kita kalau pulang dari hari Arafah itu Habib Masyhur ngumpulin orang. Dari adat salaf di sana ngumpulin orang-orang. Nggak bisa pergi haji wukuf di Arafah, kita wukuf bareng-bareng, kita ibadah berzikir. Pulang dari situ kata Habib Masyhur habis maghrib, ini sekarang udah masuk waktu. Waktu apa? Untuk takbir, yang takbir mutlak, nggak mugayyad. Terusin dari sekarang ente keluar nih habis sholat, ente balik ke rumah banyakin takbir, ulang-ulang kalimat takbir. Sebab takbir mugayyad di malam Idul Adha adalah takbir yang agung, takbir yang mulia. Bukan seperti takbir biasa, tetapi takbir yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lupa sama kita lagi nyiapin beli kambing malam takbiran sampai lupa sama takbiran. Lagi sibuk ngasah pisau buat nyembelih kambing, lupa sama takbiran. Lagi nyembelih kambing dia lupa takbiran sambil nyembelih kambing. Nggak tahu yang diingat siapa. Ayo kita perbanyak diri kita berzikir. Jadikan takbir jangan hanya di mulut tetapi juga di dalam hati kita. Beb, kita nggak bisa berkorban sekarang, belum bisa motong kambing. Alhamdulillah masih dikasih lisan untuk kita bertakbir, untuk kita berzikir, untuk kita mengutarakan, mengucapkan nikmat-nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa nanti di hari raya Idul Adha yang akan datang, bahwasanya takbir nggak putus abis imam naik mimbar. Nggak putus di situ kayak Idul Fitri, tetapi takbir dilanjutin. Apa? Ada namanya takbir mugayyad. Dari kapan? Dimulai dari hari 9 dari bulan Dzulhijjah. Dari hari Arafah nih nanti minggu depan masuk hari Arafah. Adzan subuh Allahu Akbar. Itu kita udah disunahin baca takbir setiap kelar sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah baca takbir. Habis sholat subuh hari Arafah, habis qobliyah subuh baca takbir. Kenapa? Udah disunahin membaca takbir di waktu tersebut. Setiap sholat. Sholat apapun baca takbir, sholat jenazah pun baca takbir habis sholat jenazah. Sampai datang daripada hari ketiga hari tasyrik dan terbenam matahari di hari ketiga hari tasyrik baru habis takbir tersebut. Tetapi ini yang ngamalin berapa banyak? Yang ngamalin berapa banyak? Orang pada suka lupa, udah sibuk sama daging, sama kambing, sama sapi, lupa sama takbirannya. Ingatnya takbirnya cuma malam takbiran, enggak. Takbirannya terusin sampai 3 hari. Dan jangan lupa untuk kita menjalankan sunnah-sunnah di hari mulia tersebut. Di hari Arafah, sunnah-sunnah di hari lebaran Idul Adha. Pergi ke masjid kalau bisa disunnahkan sama ulama dianjurin. Kalau pergi di hari raya Idul Adha, kalau bisa kita dalam keadaan imsak. Maksudnya imsak gimana? Kita bangun habis sholat subuh, jangan makan, jangan minum, pergi dulu ke masjid. Kelar sholat hari raya baru makan deh. Mau makan tamar boleh, mau makan kurma, mau minum air. Lebih bagus lagi kalau itu orang berkurban. Kebetulan dia punya daging korban, ya udah dia pulang jangan langsung makan, potong itu kambing. Habis dipotong, ambil hatinya, terus ente makan itu hati. Mau dimasak nggak dimasak boleh. Intinya dimakan daripada daging kurban tersebut yang paling mulia. Baru setelah itu Allah Ta'ala limpahkan karunia dan juga keberkahan berkat kurbannya dan berkat amalan-amalan mulia di hari mulia tersebut. Alhamdulillah kita punya banyak guru yang membimbing kita. Mudah-mudahan kita nggak melewati hari-hari ini melainkan mendapatkan bimbingan, terlihat buah di dalam diri kita, buah daripada apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, nasihat kita dengar, insya Allah bisa kita amalin, insya Allah kita pulang dari sini membawa daripada kebaikan, membawa daripada perdamaian kepada keluarga, kedamaian kepada lingkungan, kepada keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi keluarga kita, sanak keluarga kita, family kita, tetangga, lingkungan kita yang lagi pergi haji atau belum dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum pergi haji dari kita insya Allah bisa pergi haji bersama-sama dan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menjaga mereka yang pergi haji. Wa yahfadul hujjaj wal musafirin wal ghuza wal mujahidin minal muslimin fil barri wal bahri wal jawa ajma'in. Anna Allah yusbimu salamah wal afiyah wa rudduhim la awtanihim ba'da qada awtarihim salimin ghanimin mahfudhin marzuqin wa yakhtim lana wa kum bil husna wa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah.